Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semua, salam sukses bersama petani Indonesia makmur jaya sentosa. Oke, sahabat tani semua, di sini saya akan berbagi ilmu sedikit, berbagi ilmu tentang bagaimana cara menanam bibit cengkeh yang ideal. Jadi menanam bibit batang cengkeh ini ya, batang bibit cengkeh ini harus kita perhatikan supaya nanti sewaktu masa pertumbuhan itu bisa normal. Jadi begini sahabat tani semua, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu, itu yang utama di saat kita menanam bibit cengkeh itu, satu, kita harus memperhatikan ukuran lubang yang akan dipakai tanaman bibit cengkeh ini ya. Jadi ukurannya itu harus disesuaikan, dan menurut idealnya itu adalah 40 kali 40 cm. Jadi 40 kali 40 cm, kedalamannya jangan kurang dari 40, minimal 40, bahkan bisa yang bagus 50 cm atau setengah meter ya. Nah, di sini saya akan praktekkan supaya teman-teman sahabat tani semua nanti yang mungkin masih minim pengalaman tentang tanaman cengkeh ini nanti bisa dipakai kalau memang menurut sahabat semua itu cocok. Nah, saya lakukan untuk yang pertama, saya cara lubangnya itu saya bikin seperti ini sahabat tani semua. Nah, apa maksudnya dengan ukuran lubang yang sebesar ini, 40 kali 40 cm, kedalamannya 40 cm, saya tambah lagi masuk seperti ini ya. Kira-kira kalau diukur kedalamannya dengan tanah yang tengah yang sudah saya lubang ini sudah capai 50 ya, 50 cm. Nah, itu akan memungkinkan bibit cengkeh ini nantinya akan bergerak bebas waktu masa pertumbuhan. Jadi batang itu tidak tertekan oleh tanah yang keras atau tanah yang menghimpit karena tanah yang belum digali ini, atau ukuran tanah yang terlalu sempit. Nah, dengan ukuran yang seperti ini kita memungkinkan juga cara pemupukan, pupuk kandang atau pupuk apapun itu akan mudah terserap oleh batang itu sendiri ya sahabat tani semua. Jadi untuk ukuran lubang ini sebaiknya jangan dikurangi lagi dari 40, itu yang bagusnya atau idealnya. Halo sahabat tani semua, jadi kalau seandainya bibit cengkeh ini masih belum mencapai ukuran ya, karena di sini ukurannya minimal 40 cm. Jadi 40 cm itu minimal. Karena apa? Karena kita bikin lubang itu sendiri itu sudah 40 cm. Jadi itu nanti udah tenggelam ya sahabat tani semua. Jadi kalau lebih tinggi dari ukuran lubang itu sendiri, kedalaman lubang itu sendiri, itu nanti akan memudahkan kita waktu menimbun. Jadi untuk ukuran bibit cengkeh itu sendiri seperti ini. Nah, ini udah mencapai 60 cm ya. Makanya sewaktu saya letakkan di dasar galian itu masih tinggi, masih di bawah pampang ya. Nah, ini sahabat tani semua, inilah. Jadi kalau seandainya bibit batang cengkeh sahabat tani semua itu masih terlalu pendek, itu sebaiknya jangan dulu ditanam
jangan dulu ditanam. Jadi biarkan dulu 1, 2, 3 bulan sehingga dia akan menambah ketinggian, sehingga nantinya sewaktu kita sudah siap nanam dengan ukuran yang sesuai 50 sampai 60 bahkan lebih, itu akan bisa maksimal. Oke sahabat tani, sekarang saya akan contohkan ya, langsung praktekkan. Nah ini polybag saya sobek. Nah kita pelan-pelan nyobeknya, jangan sampai tanah dalam polybag yang untuk tumbuh bibit cengkeh ini pecah ya, karena bibit cengkeh ini sangat rawan sahabat tani. Jadi nggak bisa sekali dia pecah sedikit bisa berisiko gagal. Nah begitu sahabat tani. Jadi sahabat tani, ini saya masukkan. Nah jadi kita paskan di as dari lubang itu sendiri ya. Jadi ini medianya, kita di sini tengah udah ada. Nanti kalau sebenarnya yang bagus itu sahabat tani, ini kan lubang, jadi kita sudah taruh ini bibit, jadi kita nanti kita timbun. Nah kita timbun ya, kita timbun. Nah timbunan ini nggak usah penuh-penuh sahabat tani. Timbunan ini kita posisikan jadi seukuran polybag saja. Nah seukuran polybag, naik sedikit, kira-kira 1 meter dari ukuran polybag ya. Gini sahabat tani, jadi ini nanti ini sudah di atas polybag, sedikit lagi saya akan tambah. Nah bagian atas ini tanah yang lebih subur, lebih gembur, jadi saya akan perbanyak tanah bagian atas. Nah ini sahabat tani, jadi setelah tanah kita maksimalkan di media tanam ini, nah begini ya, begini sahabat tani. Nah ini kalau kita punya pupuk kandang, kita taburi pupuk kandang secukupnya, nggak usah terlalu banyak ya, kira-kira 5 cm lah ketebalannya. Nah itu pun pupuk kandangnya yang sudah hancur, jangan pupuk kandang kayak tai kambing, kayak tai apa sapi, apa tai ayam, kotoran ayam, itu jangan yang masih baru, karena panas nanti malah bikin bibit cengkeh ini bisa mati ya sahabat tani. Jadi nah ini satu contoh saja, satu batang ini ya. Jadi sahabat tani, yang perlu diperhatikan di dalam kita menanam bibit cengkeh ini, yang paling utama adalah ukuran dari lubang untuk menanam bibit cengkeh ini. Yang kedua, ukuran tinggi daripada bibit cengkeh yang mau kita tanam, ya kan. Terus yang ketiga, bagaimana perawatan nantinya. Nah jadi kalau ketiganya sudah kita perhatikan dari awal, itu insya Allah kedepannya pertumbuhan bibit cengkeh ini akan normal sesuai dengan yang kita harapkan. Oke sahabat tani, cukup sekian, begitu saja sedikit ilmu yang mungkin bisa diambil manfaatnya bagi sahabat semua, bagi sahabat tani semua. Dan seandainya ini bermanfaat, tolong bagikan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan menjadi amal kita semua. Amin ya robbal alamin.
Salam sukses petani Indonesia, petani makmur, sehat sentosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.